untuk tahun kemarin 2021 waktu pandemi itu, alhamdulillah kita cuma ngasihkan 6 juta ke desa. Cuma 6 juta. Cuma 6 juta. Tapi masih ada rencana di atas 6 juta. Untuk semester awal kemarin itu, semester 1 kemarin, pendapatan kita yang ini masih belum dialokasikan ke PAD itu 15 juta. Seveners, membangun desa digital bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan peran serta masyarakat juga tak kalah penting. Salah satu cara membangun desa digital adalah melalui badan usaha milik desa. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda berbincang seputar badan usaha milik desa, yaitu BUMDes Amanah Celarak, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo. Tentunya obrolan ini bukan obrolan yang biasa, melainkan hanya mereka yang berani belak-belakan berbincang bersama saya, Haliza. Yuk ikuti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Seveners, kali ini saya sedang bersama dengan pengelola BUMDes Amanah Celarak, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo. Beliau adalah Mas Eko Nurani Setiawan selaku Sekretaris BUMDes. Nah, sebelumnya kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Mas Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Mas Eko? Baik. Sepertinya sibuk terus nih ya setiap hari. Alhamdulillah diberi kesehatan untuk menyibukkan diri. Kalau boleh tahu kesibukannya setiap hari apa nih Mas Eko? Kalau setiap hari itu pagi sampai sore atau siang itu saya ngajar. Kemudian habis maghrib itu langsung di sini, di base camp, di kafe ini sudah. Nah, boleh diceritakan nih Mas Eko, mungkin riwayat pendidikannya Mas Eko, terus kemudian riwayat organisasi. Untuk riwayat pendidikan saya asli di sini semua kecuali waktu kuliah saya di UNED di Jember. Di Universitas Negeri Jember. Universitas Negeri Jember itu jurusan pendidikan fisika. Jurusan pendidikan fisika. Terus sekarang ngajarnya apa nih Mas? Ngajarnya fisika. IPA. Masih satu rumpun, masih linier. Tapi yang tidak linier, kenapa saya bisa ke desa itu loh. Oke. Nah, mungkin bisa diceritakan nih Mas. Ini kan namanya BUMDes Amanah Celarak nih Mas ya. Kenapa kok bisa dinamakan BUMDes Amanah Celarak? Untuk penamaan sendiri waktu itu kita bingung mau menamai apa. Kemudian ada ide dari sesepuh desa itu, karena BUMDes ini kan pertama kalinya diamanai dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat sebenarnya kan, makanya kita namai amanah gitu loh. Semoga menjadi amanah yang selanjutnya untuk BUMDes ini, seperti itu. Betul sekali. Nah, sebelumnya ini kan Cafe Nyantol salah satu usaha dari BUMDes Amanah Celarak Mas ya. Sebelum berdiri Cafe Nyantol ini, usaha di BUMDes Amanah itu apa? Untuk pertama kali berdiri itu pertama jaring bawang, yang bisa dilihat di sana itu jaring bawang itu kita sewa jaring bawang waktu itu. Kemudian tidak berhasil karena ada sesuatu lah. Kemudian kita beralih ke peternakan kambing, penggemukan kambing. Alhamdulillah berhasil. Kemudian kita nambah lagi yaitu di Hultikultura. Hultikultura itu buat masyarakat Celarak sendiri. Itu tomat sama cabai. Kemudian perikanan juga ada. Kemudian unit usaha yang lain yaitu pembayaran kayak pulsa, kemudian wifi atau apapun itu yang berhubungan dengan link-link itu sudah kita bisa. Nah, dari itu Mas ya, dari jaring bawang, kemudian peternakan, perikanan. Nah, itu sekarang masih berjalan semua, apa sudah ada yang nonaktif nih? Ada yang nonaktif yaitu jaring bawang itu. Jaring bawang. Emang berapa lama usaha jaring bawang itu, Mas? Itu 2 tahun usahanya. 2 tahun. 2 tahun. Terus kemudian diaktif sekarang? Diaktif sudah. Dengan peternakan. Untuk diganti dengan peternakan. Untuk peternakan sekarang masih agak maksudnya agak berjalan enggak gitu, karena tahu sendiri kalau peternakan itu untuk kambingnya itu kan bisa mati sewaktu-waktu, itu ruginya kita di sana seperti itu. Ternak apa sih Mas? Kambing. Ternak kambing saja. Kambing saja. Kambing saja. Dan sekarang buka usaha kafe ini, Cafe Nyantol ini.
Nah, sekarang kita kan sudah berbicara tentang Cafe Nyantol ini, Mas ya. Mm. Nah, ide awalnya kok bisa sih diberi nama Cafe Nyantol? Ide awalnya waktu itu kita dari Pak Tinggi, kemudian dari pengawas BUMDes sendiri, kemudian saya melihat fenomena anak-anak yang duduk di atas jembatan waktu pagi atau sore seperti ini. Jadi kita gimana kalau misalnya ada sesuatu, rencananya kita mau bangun di atas. Tapi berhubung sama pihak tol tidak boleh, kita nyari yang di bawah, seperti itu. Ya, nyantol itu sebenarnya ada singkatannya. Apa nih, Mas? Nyantai di pinggir tol. Oh, nyantai di pinggir tol. Oke. Betul sekali. Kalau boleh tahu, Nyantol ini berdiri tahun berapa nih, Mas? Ntar lagi tanggal 27 Desember 2021. Jadi tanggal 27 nanti kita ulang tahun yang pertama. Oh, apa ada perayaan nih? Insya Allah ada. Insya Allah ada nanti. Udah 2 tahun Cafe Nyantol berdiri. 1 kan? tahun. Oh, 1 tahun. 1 tahun. Nah, berarti awal mulanya mendirikan Cafe Nyantol ini ketika melihat anak muda yang sering ngumpul di Oke, di tol. di jembatannya, jembatan tolnya. Dikatakan potensi. Potensi, Gitu, Mas, ya. Kan gimana cara kita dikatakan- mendulang rupiah untuk PAD desa seperti itu. Betul sekali. Nah, di sini di Cafe Nyantol ini sarana dan prasarana apa saja sih? Untuk sarana prasarananya ada musola, ada wifi, terus kemudian ini kemarin tahun ini kita juga mendapatkan dana dari provinsi yaitu BKK sebesar 75 juta kita gunakan untuk playground tapi masih belum selesai, masih proses. Kemudian sebelahnya playground itu kita bangun semacam panggung hiburan nanti lah. Itu setiap akhir pekan nanti kita adakan acara di sana nanti. Luar biasa, Mas ya. Nah, ada musola, ada wifi nih, Mas ya. Ada wifi. Tapi saya tadi login kok nggak bisa nih, Mas. Ya, waktu error. Oh, itu error ini. Error, Kan di belak-belakan. Iya, belak-belakan saya. Error. Ini. Error. Belak-belakan saat ini saja. Karena error, Mas. jujur untuk wifi di sini sering error emang. Mm-mm. Karena di sini di bawah itu kadang kena orang ngarit atau apa ngambil pohon pisang itu biasanya seperti itu. Akhirnya Kabelnya itu. akhirnya Kena ke imbasnya ke error. Wah. Sudah laporan kok. Jadi sudah tinggal laporan. sudah laporan tapi belum direspon oleh Telkom, mungkin besok pagi. Seperti itu. Kemudian nih, Mas, sumbangsih untuk desa dari BUMDes itu apa sih? Sumbangsinya yaitu PAD itu, pendapatan asli desa. Untuk tahun kemarin 2021 waktu pandemi itu, alhamdulillah kita cuma ngasihkan 6 juta ke desa. Cuma itu, Mas. Cuma 6 juta. Cuma 6 juta. Tapi masih ada rencana di atas 6 juta. Untuk semester awal kemarin itu, semester 1 kemarin, pendapatan kita yang ini masih belum dialokasikan ke PAD itu 15 juta. Jadi karena untuk PAD sendiri kan harus 1 tahun. Nggak boleh setengah tahun menyerahkan, tapi harus 1 tahun dikumpulkan. Nggak tahu ini nanti kita rapat, insya Allah sambil nganu PAD itu juga, gitu loh. Lumayan ini sudah, Mas. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu ketua BUMDesnya siapa sih, Mas? Ketua BUMDesnya Mas Samiono. Oh, termasuk pelopor dari Cafe Nyantol ini juga. Menurut saya bukan pelopor dia. Dia adalah yang membabat alas yang untuk membabat alas. untuk pendirian BUMDes itu sendiri. Karena saya di sini BUMDes itu berdiri sudah 1 tahun. Jadi saya baru masuk gitu. Jadi ketuanya Mas Samiono itu mulai awal dia. Seperti itu. Oh, alah. Ini kan juga kita konsepnya berbicara tentang digitalisasi desa nih, Mas ya. Nah, kalau kita berbicara tentang digitalisasi desa, untuk e-commerce dari Cafe Nyantol sendiri itu bagaimana? E-commerce-nya konsepnya itu kita ke media-media sosial kayak FB, IG, terus kemudian YouTube, dan dari juga kita status-status WA itu juga kita anukan di sana. Jadi brandingnya tidak hanya secara offline dari Iya, mulut ke mulut nih, Mas ya, karena sekarang sudah digitalisasi, Benar. juga dibrandingkan di Instagram, Benar. juga apa lagi? Facebook juga ada, Kemudian YouTube juga ada. Gojek, Mas. Gojek saat ini kita insya Allah mulai tahun depan. Karena kita kan selama 1 tahun ini kita tidak nyoba itu, takut nanti di jalan rasanya berbeda. Jadi kita nyoba untuk daerah sinian aja. Tapi sudah pernah nih, Untuk daerah sini sudah. khusus desa Celarak saja. Khusus desa Celara. Khusus desa Celarak. Khusus desa saja. Celarak. Untuk desa lain Masih belum. masih belum. Karena Saya di sini- tidak berani, takutnya nanti rasanya berbeda dengan yang waktu makan di sini seperti itu. Betul sekali nih, Mas. Nah, kemudian nih, apa di sini layanannya juga ada cashless? Ada? Mm-mm. Kita pakai dari BNI dan BCA.
juga dari BRI juga ada kita. Kita pakai dari 3 bank itu, seperti itu. Juga berbicara tentang digitalisasi desa kan Mas Eko ini sudah berproses di BUMDes kan sudah sejak lama nih Mas ya. Tahun berapa Mas? Tahun 2019 akhir saya baru bergabung di BUMDes. Tahun 2019 akhir. Iya. Lumayan lama sudah Mas ya, hampir 4 tahunan. 4 tahunan. Nah, hampir 4 tahunan. Nah, apa dari kecil Mas Eko ini memang punya cita-cita untuk menjadi orang yang berpengaruh di desa atau bagaimana nih? Untuk seperti itu saya tidak ada cita-cita sama sekali. Jadi Kenapa? secara kebetulan? Bukan secara kebetulan, tapi diarahkan oleh orang tua saya, oleh bapak saya. Karena jujur bapak saya almarhum itu dia tokoh di sini. Jadi dia bilang kalau bisa jangan sampai keluar desa, majukan desanya dulu. Kalau sudah maju silakan keluar dari desa. Seperti itu. Betul, seperti tagline-nya Kades yang viral itu Mas Wahyudi Nugroho itu jangan tinggalkan desa. Benar, seperti itu. benar. Jadi kemanapun kita itu pergi, kemanapun kita Harus cari kembali uang, lagi ke harus sini, kembali lagi ke desa. seperti itu. Kan saat ini juga banyak yang takut untuk mengembangkan BUMDes karena takut salah anggaran. Nah, menurut Mas Eko sendiri ini bagaimana? Ngapain takut harus ngapain takut untuk anggaran seperti itu? Itu kan anggaran memang khusus buat BUMDes. Jadi yang ngelola kita, yang mengeluarkan kita juga. Jadi di sana sudah tercatat. Jadi intinya untuk pengelolaan keuangan itu satu, bendaharanya. Itu. Kita Dari juga bendahara. harus berani mencoba. Nah, berani mencoba. Ngapain? Kita jujur BUMDes awal tahun berdiri itu kita gagal. Gagal kita. Tapi kalau kita merasa dewa terus bagaimana? Kemudian kita naik alhamdulillah akhirnya ini yang kita bangun sekarang seperti itu. Alhamdulillah sekarang Cafe Nyantol sudah mulai melebarkan sayap nih Mas. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sudah mulai banyak sarana dan prasarana. Oke, benar. Tantangan dan peluang di BUMDes Amanah Celara itu sendiri apa sih? Untuk di Celara sendiri tantangannya banyak ya. Apa? Apalagi dari masyarakat. Nggak bisa. Itu kemarin yang kita berdiri ini kan setelah Pilkades itu kan, Pilkades yang draw katanya Celara draw itu ya kita bangun waktu itu kadang ada yang hilang gitu, kayak lampu itu hilang itu kan, jadi kita ya pengeluaran lagi gitu seperti itu. Banyak yang hilang. Iya, lampu kecil kayak Curi ini. sama? Nggak tahu kita. Ini soalnya konten berani. Benar ya, oke. Karena Untuk pencurian saya tidak tahu karena itu biasanya terjadi pada siang hari, waktu tidak dijaga loh, gitu. Termasuk saya nih Mas, kan juga pengurus BUMDes nih ya. Pernah Mau mengkonsep mau membuat kafe di desanya saya sendiri. Nah, itu sebelum membuat kafe itu sudah ada tantangan dari masyarakat. Waduh, kok mau buat kafe? Kafe itu kan tempat pacaran. Pasti pesennya cuma sedikit, nongkrongnya lama. Apa pernah merasakan seperti itu, Mas? Kalau alhamdulillah masyarakat di Celara ini bukan seperti itu. Bukan masalah tempat pacaran, tapi tempat karaoke. Oh, tempat karaoke. Malah lebih parah. Takut nanti kayak lagu itu Mangkupurel gitu loh. Itu yang jadi yang jadi image-nya di masyarakat seperti itu. Tapi saya wanti-wanti sudah ke masyarakat, insya Allah kita tidak seperti itu. Kita untuk kafenya kita biasa saja dan berjanji ya ke masyarakat tidak akan ada untuk karaoke seperti itu. Betul sekali. Nah, untuk peluangnya nih Mas, apa saja? Peluang Dari Cafe Nyantol ini ini sudah menyerap berapa pekerja? untuk tenaga kerja sendiri total itu ada 11 pekerja. 11 pekerja. Iya, dan itu pun dari orang masyarakat sekitar sini semua. Memberdayakan warga sendiri. Karena dari desa untuk desa dan oleh desa, seperti itu. Dari desa, oleh desa dan Untuk desa. Luar biasa sekali nih. Kalau boleh tahu untuk pekerjanya ini random dari pemuda saja, apa dari ibu-ibu juga? Untuk dapur kita ngambil dari ibu-ibu ya. Kalau memuda kan takutnya nggak bisa masak itu. Tapi kalau yang di depan kayak kasir kemudian pramu sajinya itu kita ambil dari pemuda-pemuda sini, pemuda-pemudi sini. Kemudian tukang parkirnya ya juga berasal dari sini juga. Kemudian penjaga malamnya juga berasal dari sini seperti itu, bapak-bapaknya. Ini kan udah hampir 2 tahun nih Mas. Hampir 1 tahun, Mbak. Oh, hampir 1 tahun. 1 tahun. Nah, Cafe Nyantol ini. Nah, apa respon dari pengunjung? Respon pengunjung pertamanya kaget dia. Kenapa? Kok bisa kaget loh? Ono kafe deh kayaknya tiba-tiba. Gitu. Apalagi yang keluar dari tol, kan itu kan kebanyakan kan kalau dari tol tuh melihat ada lampu di sana, ada apa itu, kemudian lihat Google Map, loh
kok ada kafe? Kok ada kafe? Jadi langsung ke sini ditanya, kafe mas? Iya. Dilihat menunya, loh kok murah-murah seperti itu. Walah, biasanya pengunjung yang seperti itu biasanya dari luar daerah. Dari luar kota. Dari luar kota, Oke. dari luar kota karena melihat pernak-pernik Iya, yang pernah. tukang-tukang, akhirnya mampir Ke sini. Nih, Masya Allah, luar biasa. Kemudian nih Mas, kenapa Cafe Nyantol ini lokasinya kok memilih persis di bawah jembatan tol? Oke. Dari namanya saja kan sudah kelihatan. Nyantol. Nyantol. Nyantai di pinggir tol. Misalnya jauh dari jembatan tol, gimana gitu loh. Apalagi di sini view-nya sudah kelihatan sawah-sawah juga kalau dari sini. Kalau di bawah kan sejuk. Tapi kalau misalkan di bawah kan tidak kelihatan. Gitu, seperti itu. Kalau sore seperti ini kita bisa melihat Oke. keindahan Oke, senja. Anak senja biasa. hampir senja nih. Oke, benar. Kita bisa mengambil view untuk potret-potret nih ntar lagi. Hmm. Nah, ini kemudian untuk harapan kedepannya sendiri itu bagaimana? Harapannya untuk kafe ini supaya kafe ini tambah maju lagi dan kita bisa membangun ke belakang sana. Ke belakang sana. Sampai tembus ke jalan raya nanti. Kafe semua? Insya Allah ada penginapan, ada saung-saung. Karena kita konsepnya seperti kafe sawah itu. Oh, kafe sawah. Oke. Di Malang? Di Malang. Karena kita nyontohnya dari sana. Oh, pernah studi banding apa gimana? Studi bandingnya itu sebelum pembukaan kita studi banding ke sana. Apa hanya studi banding di YouTube? Enggak, kita ke sana bener. Oh, Kita ke sana bener. beneran. Satu hari itu full dengan para krunya ke sana. Kita ke sana berangkat. Satu hari di sana kita melihat gimana untuk areanya gimana, terus kemudian untuk permainannya gimana. Jadi kita catat semua sampai Pak Tingginya sendiri sana mengapresiasi ke kita juga. Karena kita juga sama Pak Tinggi juga ke sana seperti itu. Kalau boleh tahu kapan nih studi bandingnya? Sebelum mendirikan Cafe Nyantol apa sesudah mendirikan Cafe Nyantol? Sebelum. Oh, sebelum mendirikan Oke, Cafe sebelum. Nyantol. Ke sana sudah membawa konsep akhirnya mendirikan seperti ini. Mendirikan seperti ini. Kalau boleh tahu nih Mas, untuk konsep Cafe Nyantol sendiri ini apa? Joglo Mas ya? Sebenarnya konsep Cafe Nyantol ini adalah Nusantara ya. Nusantara. Bisa dilihat dari konsep untuk anunya ini kan ini dalam Papua kan ya. Kemudian yang bawah itu segitiga limas itu kan daerah mana ini yang Padang ini kan. Oh, ada maknanya sendiri setiap bangunan. Setiap bangunan ada maknanya sendiri. Dan ini dikonsep oleh Pak Tinggi sendiri. Sebelum Pak Tinggi sendiri. Apa Pak Tinggi Desa Celara itu seorang arsitektur Mas? Bukan. Tapi dia bisa melihat ini gimana karena dia sudah melanglang buana ke Indonesia, ke seluruh Indonesia maksudnya seperti itu. Jadi di konsep Nusantara. Oke. Seperti bangunan-bangunan adat nih Mas ya. Ini Padang, itu Sulawesi, itu mana? Itu pokoknya Sulawesi juga, ini Papua gitu. Oke, ini kan atapnya seperti Papua Mas ya? Atapnya seperti Papua. Nah sejauh ini nih Mas, pertentangan apa ada nih di BUMDes Amanah khususnya di Cafe Nyantol? Pertentangan dari masyarakat? Sebenarnya pertentangan dari masyarakat banyak ya, banyak. Tapi kita sebagai pengurus ngapain mau dianukan mendengarkan pertentangan dari masyarakat? Yang penting kita show must go on gitu loh. Kita berjalan ke depan aja seperti itu. Gak usah noleh kanan kiri. Nanti karena gini, menurut saya itu sebelum bangun BUMDes, sebelum bangun kafe ini, nanti kita yang repot itu adalah mencari pekerjanya. Tapi setelah kafe ini berdiri, nanti kita repotnya adalah mengatur masyarakat untuk bekerja di sini seperti itu. Ini aja sekarang ya banyak yang mau bekerja juga di sini. Tapi saya stop dulu karena untuk krunya kita sudah cukup seperti itu. Kalau kita berbicara tentang digitalisasi desa, saat ini kan kita sudah berada di dunia digital. Selain di dunia digital, kita sudah berada di dunia branding. Sekarang apa-apa itu dibrandingkan. Orang punya usaha dibrandingkan. Nah, untuk BUMDes Amanah Celara sendiri, khususnya di Cafe Nyantol ini, brandingnya itu melalui apa saja? Brandingnya kita melalui media sosial itu. Media sosial, kemudian dari kita sebenarnya ikut kemarin kayak seminar-seminar seperti itu. Kemudian kita mengenalkan kafe juga seperti apa. Intinya kita dunia digital sudah dekat dengan kita gitu loh. Jadi tidak jauh berbeda. Apalagi untuk branding dari menu kita sendiri yaitu
paling banyak pembelinya yaitu adalah nasi bakar. Nasi bakar. Nasi Apa bakar. itu menu khas Desa Celara atau bagaimana? Bukan, sebenarnya itu bukan menu khas Desa Celara, tapi menu khas Cafe Nyantol seperti itu. Menu khas Cafe Nyantol adalah Nasi bakar. Nasi bakar ada 3 yaitu cumi, kemudian ayam sama tongkol. Brandingnya kan melalui media sosial nih. Nah, sejauh ini pengunjung itu sudah berapa persen untuk yang dari luar kota? Apa sudah banyak seperti itu karena mereka sudah tahu Cafe Nyantol ini dari media sosial? Kalau dari media sosial sendiri untuk luar kota, maksudnya luar kota kabupaten ya? Dari kota kebanyakan. Dari kota Probolinggo. Kalau dari selain Probolinggo? Ada kemarin dari Lumajang ada, karena kita kan di IG atau di media sosial itu kan kita kalau malam ini bagus Mbak, karena kita main lampu gitu loh, main lampu. Jadi untuk lampu-lampunya itu bagus lah. Di sana nanti ada tempat foto itu nanti kayak cermin, itu cerminnya nanti kayak tembus kemana gitu, padahal itu cuma cermin biasa seperti itu. Ini kan udah hampir maghrib, jadi lampu-lampu sudah mulai dihidupkan nih Mas. Lampu-lampu sudah mulai dihidupkan. Pertanyaan terakhir nih Mas, pesan nih atau harapan ke depannya untuk pengunjung atau saran untuk pengunjung ke Cafe Nyantol ini bagaimana? Pesan saya atau harapan saya bagi pengunjung itu, ya kalau bisa membawa teman-temannya ke sini lebih banyak lagi lah. Seperti itu. Bisa dibuat rapat juga nih Mas? Bisa, ya? karena kita juga untuk pembookingan untuk rapat tuh bisa. Itu fasilitasnya apa saja kalau rapat? Rapat itu ada LCD, kemudian ada salonnya atau sound proyektor LCD, proyektor dan sound sistemnya. Oh, jadi lengkap ya Mas? Lengkap. Biasanya kalau rapat-rapat itu di bangunan yang panjang itu? Iya, di bangunan sana itu untuk rapat. Selama ini sudah banyak nih yang menyelenggarakan rapat di sini? Banyak, dari partai, kemudian dari dinas-dinas ada. Yang awal buka kita itu dari Dinas Perhubungan langsung ke sini. Awal buka dulu. Keren banget nih. Sudah langsung didatangi dari ormas-ormas juga banyak, dari Ansor, dari Karang Taruna, juga dari Sarbu Musi juga ke sini juga. Sarbu Musi. Sarbu Musi apa sih Mas? Serikat Buruh Muslimin Indonesia. Jadi Mas Eko ini adalah anggota Sarbu Musi. Anggota Sarbu Musi. Anggota Sarbu Musi. Jadi Sarbu Musi juga sering rapat di sini. Sering rapat di sini. Nah, untuk Cafe Nyantol sendiri, katanya Mas Eko kan sekarang e-commerce-nya juga menggunakan media sosial. Nah, sudah sejauh mana nih? Saya sendiri untuk e-commerce itu sudah sangat sangat berpengaruh juga kepada kita. Kenapa? Karena kita kan sebenarnya kafe ini bukan cuma milik saya aja, milik yang kerja ini, tapi milik masyarakat Celara. Barang-barang yang ada di kafe itu sebenarnya titipan dari masyarakat Celara. Misalnya? Kayak yang dijual di sana itu kayak kerupuk-kerupuk, kemudian es krim, itu masyarakat Celara yang Jadi kita menampung UMKM-nya, ditampung di sini, kita anukan ke e-commerce gitu. Jadi kerjasama dengan masyarakat di sini, masyarakat di desa seperti itu. Untuk efektivitasnya itu bagaimana Mas ketika menggunakan e-commerce? Efektivitas untuk menggunakan e-commerce ini sangat tinggi ya, apalagi dari mana tolak ukurnya kok bisa? Tolak ukurnya itu biasanya barang-barang cepat habis. Jadi kita barang-barang yang kita stok itu cepat habis. Jadi kita ngubungi lagi yang masyarakat UMKM-nya itu, Mbak atau Mas, kita habis, jadi di stok lagi seperti itu. Biasanya yang cepat habis itu makanan apa nih Mas? Es krim. Oh, es krim itu buatan warga sendiri. Buatan warga sendiri. Kemudian ditampung di sini di kafe. Dibeli secara offline Mas ya? Offline bisa, online bisa. Tapi kita melayani cuma satu desa ini aja sih. Melayani satu desa ini saja. Karena keterbatasan dari tenaga juga. Seperti tapi itu. Harapannya nanti bisa di luar desa. Bukan bisa. hanya di luar desa Mas ya? Luar kabupaten, kota bisa. Kabupaten, provinsi Mas ya? Kalau provinsi itu cuma untuk makanan-makanan yang tidak cepat basi ya. Yang tidak cepat basi. Kemudian nih Mas, ada yang ingin disampaikan mungkin ke teman-teman Surfeners? Oke, ada. Closing statement? Oke. Gini, untuk semua pengurus BUMDes ya, khususnya pemerintah desa, marilah kita bangun desa itu melalui BUMDes saja. Ya, jangan sampai BUMDes itu cuma dijadikan
alat untuk meregut. Jadi di BUMDes itu kita juga bisa mendigitalisasi desa melalui e-commerce itu sendiri. Kita bangun BUMDes itu agar BUMDes itu semakin besar BUMDes, semakin besar pendapatan untuk desa. Siapa yang mau beradaptasi dengan perkembangan zaman, maka BUMDesnya itu akan maju. Jadi tidak akan terlindas oleh zaman. Seperti itu. Jadi tidak hanya secara manual saja, Mas ya. Benar, benar. Kita brandingkan juga di media sosial. Benar. Digitalisasi seperti itu, Mas. Iya, benar. Seveners, membangun desa digital memang tidak mudah, namun bukan hal yang tidak mungkin. Membangun desa digital bukan hanya menyelaraskan pikiran dan tindakan saja, namun juga menjadi bakti bagi terwujudnya negeri yang nyaman dan berkeadaban. Nah, Seveners, kali ini kita sudah sampai di penghujung obrolan. Tentunya tonton terus obrolan-obrolan kami bersama dengan narasumber-narasumber hebat lainnya, tentunya di Berani Belak-Belakan bersama saya, Haliza. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.